Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya di Tips Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, semoga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik sampai selesai ya, dilancarkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang halal berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai akhir nanti. Oke, jumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel di pagi hari ini. Saya akan sedikit sharing kepada teman-teman berbagi informasi seputar otomotif. Yaitu ini pengalaman saya pribadi ya, sepele, tapi itu nanti akan fatal akibatnya karena ketika nanti kita akan starter mobil itu akinya ngedrop. Ya, jadi ini tip ini cara kita hindari ya sebaliknya ya, kejadian seperti ini mudah-mudahan tidak terjadi pada teman-teman. Kejadian apa itu teman-teman? Jadi ini yang bisa menyebabkan aki kita menjadi ngedrop ya, nanti tidak kuat starter ya teman-teman. Hal itu sepele tapi sering kita tidak sadari ya, mungkin kita lupa atau kita buru-buru sehingga membuat aki menjadi tekor. Hal apa itu yang bisa membuat aki tekor, yang sepele yang tidak kita sadari, dan bagaimana cara kita untuk menghindarinya. Oke, jadi gini teman-teman, jadi ketika seperti ini ya, kita baru berhenti atau pulang dari bepergian, kondisi mobil menyala seperti ini, kadang kita lupa mematikan perangkat atau elektrik pada mobil ya. Jadi seperti di video saya sebelumnya, untuk cara mematikan mesin itu harus mematikan mobil sebelum kita meninggalkan mobil itu harus diperhatikan ya. Salah satunya berakibat jika kita tidak memperhatikan hal-hal yang benar cara mematikan mesin mobil, itu akan salah satunya akan mengakibatkan aki tidak awet, aki menjadi ngedrop teman-teman. Jadi di video ini saya akan berbagi pada teman-teman ya, saling mengingatkan ketika teman-teman baru pulang ya, baru selesai menggunakan kendaraan, ingin mematikan mesin. Sebelum mematikan mesin agar aki tidak drop ya teman-teman, yaitu kita matikan dulu semua elektrik ya teman-teman. Seperti ini AC, ini pastikan dimatikan. Oke ya, AC nya off. Kemudian kalau ada audio video seperti ini juga dimatikan ya, ini pastikan AC nya sudah mati. Jangan buru-buru keluar dari rumah ya, dari mobil ya. Jadi sebelum kita meninggalkan mobil itu pastikan elektrik semua mati, kaca jendela tertutup ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian ini yang penting ya teman-teman, ini yang kejadian pada saya ya, yaitu kita lupa mematikan lampu kabin ya. Untuk lampu kabin ini ada, saya fokuskan, ada on, kemudian titik ini, kemudian off. Fungsinya kan beda-beda ya teman-teman. Kalau di posisi on terus ini seperti ini, nah ini yang bisa menjadikan mobil kita ngedrop ya teman-teman. Misalnya kan kita pulang di malam hari ya, kita beres-beres di dalam mobil, kita nyalakan mobil dengan cara meng-on-kan seperti ini ya. Ketika kita on kan, maka ini akan nyala terus ya. Nah, ketika selesai beres-beres, kita ingin keluar dari mobil, meninggalkan mobil, kita buka pintu, kita lupa mematikan lampu ini ya teman-teman. Ini bisa besoknya akinya ngedrop teman-teman. Jadi ketika teman-teman ini lampu ini nyala sehari atau 2 hari, walaupun lampu ini saja yang nyala ya teman-teman, kita tinggalkan kondisi menyala, saya pastikan 2 hari akinya besoknya tidak cold starter teman-teman. Jadi pastikan posisi lampu ini di posisi tengah atau di posisi off sekalian teman-teman ya. Jadi saya jelaskan di sini ya, fungsi dari ini tombol ini, saklar ini
Ini kalau on seperti ini akan nyala terus. Artinya ketika kita buka pintu, ini kita on kan nyala, kita buka pintu, kemudian kita tutup pintunya, ya, ini akan tetap menyala sampai keesokan hari, sampai kita mematikan lampunya. Kalau tidak kita matikan, maka ini tidak akan mati. Ini yang membuat tekor. Beda kalau dari tengah ini. Kalau yang di tengah ini, titik ini ya. Nah, yang titik ini tengah, ya ini ketika kita buka pintu, maka ini akan menyala. Kita buka pintu ya. Ini maka otomatis akan menyala. Nah, akan menyala. Begitu juga ketika kita menutup pintu, maaf rapat, maka ini akan mati ya. Ini yang tengah ini otomatis menyala mati ketika buka pintu, tutup pintu. Kemudian kalau off ini mati terus teman-teman. Ya, kalau di off, posisi off ini mati terus. Walaupun kita buka atau tutup pintu, posisi mati. Jadi posisi aman. Nah, jadi untuk himbauan saya kali ini ya, hati-hati teman-teman saat meninggalkan mobil, pastikan kondisi lampu itu di tengah atau di off ya. Jadi cek dulu sebelum meninggalkan mobil. Itu ya. Itu tadi ya, bagi dua ya. Elektrik, AC, audio video, kemudian lampu ya. Yang satu lagi lampu mobil teman-teman. Ketika teman-teman malam hari ya. Malam hari kan baru nyalakan lampu, kemudian berparkir mobil, kemudian hendak mematikan mesin, pastikan juga lampunya mati ya. Ya seperti ini nih urip. Ini lampu fog lamp, ini lampu utama ya. Nah itu, ini pastikan dimatikan dulu semua. Nah setelah mati baru semua matikan. Pastikan lampu mati ya teman-teman. Ini juga ketika kita mungkin berhenti sebentar, kita keluar, ini sering di malam hari kita lupa mematikan. Yang sering itu yang memberitahu kita itu tukang parkir itu ya, biasa mengingatkan kita, Pak itu Mas itu lampunya masih nyala. Nah ketika lampu utama, lampu besar itu nyala dalam setengah hari aja lah, 5 jam, itu akan akhirnya ngedrop karena wattnya besar teman-teman. Beda kalau agak dengan lampu kabin kan kecil, itu 2 hari baru akhirnya ngedrop. Jadi hindari hal-hal seperti itu, sepele ya, yang bisa kita menjadi kacau nanti saat kita starter tidak mau nyala mesinnya ya, akhirnya jadi tekor ya. Solusinya harus kita strum dulu akinya, atau kita jumper akinya, atau kita ganti aki yang baru. Gitu ya teman-teman, tips kali ini cara menghindari agar aki awet tidak ngedrop. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga video puasanya lancar ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Tip Otomotif Channel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.